Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sungguh senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Saya yakin kita masih merasa Tuhan menyertai kita. Dan saya berharap kita terus boleh berjalan bersama Tuhan di masa-masa seperti ini. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Sapa Sahabat Kristus hadir mulai bulan Juli setiap hari Senin dan Selasa saja. Sedangkan setiap hari Rabunya kita mengadakan kebaktian doa melalui Zoom meeting. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, besok pada pukul yang sama, itu pukul 8 malam, ada acara kebaktian doa Zoom meeting dan mengundang saudara-saudara untuk bergabung di dalamnya mengikuti acara ini. Apabila saudara-saudara mempunyai pokok-pokok doa atau pergumulan yang ingin kami doakan, saudara silakan saudara hadir, dan saudara bisa juga ada kesempatan bagi saudara untuk mengajukan permohonan pada saat itu. Ataupun saudara bisa melalui kelompok kecil saudara, melalui gereja saudara sampaikan sebelumnya, supaya kami juga bisa mendapatkan pokok doa, dan nanti hari Rabu besok hari kami akan mendoakan saudara. Saudara bisa berdoa untuk pergumulan saudara, berdoa untuk kerohanian saudara, berdoa untuk apapun yang menjadi pergumulan saudara akan kami doakan. Karena pada masa yang seperti ini kita sangat membutuhkan Tuhan memimpin dan menuntun kita, menguatkan kita melewati krisis-krisis baik kesehatan maupun ekonomi atau hal-hal yang berdampak pada begitu luas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saudara-saudara, nah bagi saudara-saudara kemudian tidak mendapatkan linknya, mungkin kesulitan mendapatnya dari Zoom meeting saudara. Saudara mungkin bisa membuka channel GKI Baru dari YouTube, karena kami juga akan menayangkan secara langsung pada pukul 8 malam. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami mengundang saudara-saudara terutama lebih baik bergabung dalam Zoom meeting, karena di sana bisa terjadi interaksi satu dengan lain. Dan mulai bulan Juli ini juga saudara-saudara, komisi-komisi GKI Pekanbaru sudah mulai mengadakan pertemuan Zoom juga saudara. Minggu yang lalu Komisi Wanita dan juga Komisi Pemuda, Remaja sudah ada pertemuan, dan Demuki juga pengurusnya mengadakan pertemuan. Minggu ini saudara-saudara, Komisi Dewasa Muda akan mengadakan satu acara yang khusus. Saya berpikir ini adalah acara yang menarik sekali, karena ini berbicara membahas tentang ekonomi, bagaimana pemberdayaan atau penguatan ekonomi. Dan kita akan berdiskusi bersama-sama mencari bentuk yang terbaik bagaimana di antara jemaat kita bisa saling mendukung, saling menguatkan satu dengan lain. Ada jemaat yang sangat terdampak dan terpuruk mungkin secara ekonominya, sehingga memerlukan pertolongan, tapi tidak tahu bagaimana untuk bisa melakukannya. Nah, kita akan membahas bersama-sama bagaimana penguatan ekonomi dan perbandaian, bagaimana kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah masalah ini. Bahkan ada kekhawatiran yang terjadi karena ini ada sebuah resesi dunia, dan Indonesia dikhawatirkan juga sangat mungkin bisa terjadi menghadapi resesi. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu bersatu bersama-sama bagaimana bisa saling mendukung di dalam hal ini. Mengundang saudara-saudara khususnya dewasa muda untuk bisa bergabung di dalam acara ini, untuk bisa berbagi, sehingga kita bisa mencari sebuah bentuk saling melayani di antara jemaat GKI Pekanbaru, supaya yang lemah boleh dikuatkan, yang kuat boleh betul-betul bisa menjadi pelayan-pelayan yang baik, dan kita mungkin dalam sisi yang lain selain ekonomi, kita bisa bersatu melewati itu semua. Saudara, katekisasi untuk calon baptisan dan juga CD sudah akan dimulai. Saudara, kita tidak jadi pada bulan ini, tetapi kita akan memulai di bulan
Agustus awal. Silakan saudara-saudara untuk bisa mendaftarkan diri supaya nanti pada minggu pertama ketika kita akan mengadakan kelas katekisasi melalui Zoom meeting, kita betul-betul bisa mulai belajar tentang dasar-dasar iman Kristen kita, sehingga kita betul-betul bisa lebih dikuatkan lagi di dalamnya. Maka bagi saudara-saudara yang belum dibaptis atau yang sudah menerima baptisan anak-anak dan mau menerima CD atau pengakuan percaya, saudara silakan mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti kelas katekisasi melalui Zoom meeting. Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang buatlah hari ini berarti seri yang ke-8. Dan di seri yang ke-8 kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan keuangan atau harta benda kita. Bagaimana perspektif Kristen memandang harta kita atau keuangan kita. Inilah yang akan kita sama-sama renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saudara, saya mengajak kita mendengarkan lagu ini.他们在旷野的时候，放眼望去，一片无边的沙漠，能抓住什么？只有脚下的尘土，漫长的旅途，谁来指引眷顾？他们在旷野的时候，你用云彩不分日夜的守候，一天又一天带领他们停停走走，漫长的旅途从没有缺席，一直在左右。40年来，衣服没有穿过；40年来，鞋子没有穿坏40年来，每天吃饱马奶，生气总跟随云彩。是可靠的记载，远古到现在，现在到未来。主啊，让我看见生命中的那朵云彩。脚步走到什么地方，有你同在就有希望，有你同在就有期待。40年来，衣服没有穿过。40年来，鞋子没有穿坏
Saudara, kita pada saat ini akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mohon Engkau pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini. Mampukan dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan tentang buatlah hari ini berarti seri ke-8. Nah, di seri yang ke-8 kita akan membahas tentang keuangan, tentang uang. Saudara-saudara, kita pasti setuju kalau uang itu penting dalam kehidupan kita. Ada yang gak ingin uang, semua orang ingin uang. Tapi sampai sejauh mana kita sebagai orang Kristen menyikapi secara tepat tentang keuangan kita dalam hidup ini? Seperti apa Tuhan ingin kita menyikapi keuangan kita? Dan mari kita bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus Kristus seperti apa Dia mengajar kita tentang keuangan, saudara. Mari kita melihat di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berikutnya di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi virus COVID-19 ini, banyak di antara kita mungkin mengalami kesulitan bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga di dalam ekonomi, saudara. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin penghasilannya berkurang, ada yang bingung dengan bagaimana menghadapi masa depannya. Saya teringat, saudara-saudara, ada seorang koster yang pernah bekerja di gereja kita belasan tahun yang lalu. Dia berasal dari kampung di Jawa, lalu kemudian datang dan sampai ini berapa bulan kemudian dia pernah menceritakan demikian.
Dia bilang kalau di kampung nggak punya uang itu nggak masalah. Karena apa? Kita tinggal ke kebun aja ambil ya, di sana sudah ada banyak makanan yang bisa kita makan. Nah tetapi kalau seandainya di Pekanbaru, ini sulit nih katanya. Sebab kita makan itu harus pakai duit. Kita pergi juga harus pakai duit karena perlu transportasi dan sebagainya. Berbeda sekali dengan di kampung katanya ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berpikir kita menyetujui ini kalau hidup di dalam kota ini segala sesuatu itu memerlukan uang. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini kalau kita tidak bisa memungkiri pentingnya uang dalam kehidupan kita. Tetapi yang sangat disayangkan banyak orang Kristen justru adalah melihat uang itu begitu besar, bahkan jauh lebih besar daripada Tuhan. Kalau dia enggak seperti secara mengakui dari mulutnya, tapi mungkin dalam prakteknya dia menunjukkan bahwa yang paling penting dan paling utama dan paling yang dikejarnya, prioritas dalam hidupnya itu adalah uang, harta daripada Tuhan, saudara. Saudara-saudara, apakah kita ada dalam kondisi yang seperti ini? Secara praktek kita sebenarnya Tuhan bukan yang paling penting, tapi uang yang paling penting. Saudara-saudara, dalam bagian yang kita baca di sana, tetapi carilah dahulu. Artinya saudara-saudara di sini adalah Yesus sedang berbicara prioritas. Yesus bukan sedang berbicara sebuah teori apa segala, tapi dia langsung pada prakteknya dalam ayat ini. Dia mengajak di tengah-tengah kekhawatiranmu ini tentang hidupmu ini. Bagaimana engkau makan, engkau pakai, engkau minum. Ingat loh, di tengah-tengah kekhawatiran ini, apa yang harus kamu lakukan? Carilah dahulu, artinya prioritas. Nah saudara, disinilah terletak tentang nilai kerajaan surga. Prioritas itu berbicara tentang nilai. Karena seseorang kalau dia punya prioritas, maka sebenarnya di sana adalah dia menaruh nilainya di mana. Sama seperti ketika kita sibuk bekerja, kita berjuang dalam hidup kita bilang untuk sesuap nasi dan segenggam berlian. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai hidup kita itu ada di sana sebenarnya. Karena oleh sebab itu seluruh prioritas kita itu ada di sana. Jadi ketika kita bicara nilai kerajaan surga itu, kita sedang berbicara tentang prioritas. Nah seperti apa nilai kerajaan surga tentang uang itu, saudara? Atau dengan prioritasmu itu seharusnya seperti apa kau memandang, dan bagaimana kau bisa menghidupkan prioritas itu. Yang pertama saudara, dalam bagian ini saya dapatkan adalah kalau kita mau memprioritaskan kerajaan surga di dalam kehidupan kita lebih daripada uang, maka kita terlebih dahulu perlu punya perspektif yang benar tentang uang itu terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata carilah dahulu, prioritaskan terlebih dahulu katanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang pertama katanya. Karena apa? Semuanya itu apa? Yang kau cari, yaitu makan, minum, pakai, yang kau khawatirkan. Harta yang di dunia ini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, uang yang kita cari untuk hidup kita itu adalah yang ditambahkan, bukan yang utama. Dia harusnya sekunder, bukan yang paling utama. Oleh sebab itu kita harus punya perspektif bahwa segala harta kita itu adalah tambahan yang ditambahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka dia tidak pernah boleh menggantikan tempat Tuhan di dalamnya, saudara. Jadi saudara, prioritas harus dimulai dari perspektif yang benar. Ketika kita memandang dengan cara yang salah tentang itu, maka gak heran kita gagal melakukan prioritas itu. Yesus berkata, yang harus kamu prioritas itu kerajaan Allah. Karena apa? Yang lain itu, uang itu adalah yang ditambahkan. Nah, Allah bisa menambahkan di dalam kehidupan Anda, saudara-saudara. Lebih lanjut lagi, saudara-saudara, saya mau ngajak kita membahas dari apa yang sudah kita baca tadi, saudara. Saudara,
Yesus membahas itu dari apa? Soal harta kan? Mengumpulkan harta bumi dan kumpulkan bagimu harta di surga. Ini menarik sekali saudara-saudara. Kalau mengumpulkan harta di bumi kita tahu ini. Kita bekerja, kalau zaman dulu itu ternak adalah harta mereka. Hasil bumi adalah harta mereka. Dan uang, talenta, dan dinar itu adalah harta mereka. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, mereka bekerja lebih sederhana daripada zaman dahulu. Jadi mereka mengumpulkan, membangun lumbung dan sebagainya, itu harta mereka, saudara. Dan mereka ngerti sekali bekerja itu. Lalu bagaimana dengan harta di bumi, di surga? Apakah sama seperti itu? Nah saya berpikir saudara-saudara, apakah mengumpulkan harta di surga itu seperti di sini kita beribadah, lalu kemudian rekening kita di surga itu bertambah treng, begitu masuk. Minggu kita datang ke Batin, langsung di sana treng, begitu kita kasih persembahan, langsung di sana masuk. Rekening surga kita itu langsung treng di sana. Apakah itu maksudnya? Ketika kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki sana treng seperti itu, nah saya berpikir di dalam Alkitab tidak mengajarkan kita seperti demikian, saudara-saudara. Artinya saudara mengumpulkan harta di surga itu bukan dalam pengertian seperti apa yang kita lakukan mengumpulkan harta di bumi. Di sini sekarang kita simpan uang di bank, maka di surga itu ada bank surgawi. Nah saudara, apakah itu maksudnya? Enggak saudara-saudara. Sebab kita harus tahu surga itu melampaui tempat dan waktu. Allah itu melampaui tempat dan waktu. Oleh sebab itu bukan soal uang yang dikumpulkan. Kalau iya seperti ini, akhirnya kita berpikir nanti di surga itu engkau siapa yang paling kaya itu? Siapa yang paling kaya harta? Siapa yang luas kaplingnya paling besar? Saudara yang dikasih Tuhan, saya berpikir itu tidak seperti demikian. Lalu apa maksudnya bagian ini saudara? Saudara, kuncinya ada di kata bagian terakhir, kalimat terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam bagian ini Yesus mengingatkan, apa yang kamu kumpul dalam dunia ini, harta yang kamu anggap itu berharga itu bisa hilang sementara, bisa dicuri, bisa rusak, bisa dibongkar. Tapi saudara-saudara, yang di surga itu ada sesuatu yang tidak bisa disentuh sama sekali, dicuri, dirusak sama sekali, keadaan berbeda gitu. Oleh sebab itu dia mengatakan engkau harusnya melihat mana yang lebih berharga. Bukan sesuatu yang bisa rusak dan sementara sekarang ada, besok tidak ada, nanti ada lagi, tidak ada lagi. Tetapi ini adalah tentang sesuatu yang tidak akan rusak-rusak, yang kekal. Siapa itu? Adalah Allah yang paling berharga. Maka engkau harus menaruh yang berharga itu kepada yang kekal itu. Yang gak akan rusak-rusak, gak akan bisa dicuri, yang apa? Itu Tuhan sendiri itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang apa? Hati. Lalu kemudian berikutnya Matius mencatat tentang mata adalah pelita tubuh, perkataan Yesus. Jika matamu baik, jika matamu jahat. Nah saudara-saudara, saya berpikir memang mata adalah gerbangnya kita. Untuk apa? Melihat, untuk melahirkan keinginan, bukan? Tapi kalau misalnya mata ini punya hati yang baik, maka dia akan terang. Kalau mata ini punya hati yang jahat, maka mata itu gelap, kita gelap mata. Sehingga kita melakukan apa-apa yang jahat sekaligus. Dan Yesus mengatakan kalau seandainya mata kita gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena apa? Itu adalah soal hati, saudara. Nah kemudian kita melanjutkan, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Gak bisa mengabdi kepada Allah dan sekaligus mamon, seperti itu. Akhirnya kamu harus pilih, karena mau tidak mau, secara wajarnya, akhirnya kamu akan jatuh kepada salah satu. Oleh sebab itu kamu harus hanya memilih satu aja. Nah kamu harus apa? Kemudian dikatakan kamu harus memilih, prioritaskan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya daripada mamon, daripada harta dunia ini. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara ketika kita berbicara tentang perspektif yang benar, kita sedang berbicara dalam bagian itu tentang hati. Hati kita lebih berat kepada Tuhan atau kepada uang duniawi ini. Hati kita itu lebih menganggap
Tuhan itu berharga atau kepada uang itu berharga, yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, ketika kita mampu melihat bahwa Tuhan itu yang paling berharga, hal kerajaan Tuhan itu yang paling berharga, kebenaran Tuhan itu yang paling berharga dalam hidup kita, maka di sanalah kita mampu menempatkan prioritas hidup kita. Saudara, memang kita berbicara soal yang seperti ini gampang sekali. Tapi kemudian pada kenyataannya kita masuk pada hal yang kedua. Ketika kita mempraktekkan, persoalannya adalah kita sering sekali punya kesadaran memang Tuhan harus dipentingkan lebih daripada harta. Tapi ketika kita jalankan, urutannya kembali harta itu lebih penting. Bukankah itu sering terjadi, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Kalau bicara kantong, itu tidak ada saudara gitu ya. Nah, saudara, itu yang kita sering kali dengar, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka ketika kita ingin punya perspektif yang benar tentang keuangan kita, ketika kita tahu uang itu gak pernah boleh menjadi yang utama, dan oleh sebab itu kita harus urutkan urusan Allah, dan Allah itu adalah yang paling utama karena Dia paling berharga dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka di dalam prakteknya kita betul-betul harus melakukannya, mengurutnya. Hal kerajaan surga itu harus diurusan yang pertama, gak boleh sisa. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita melihat ini adalah formula John Maxwell, saudara. Saya tidak mengatakan bagaimana kita pakai uang. Tapi saudara-saudara, ini formula yang dia tawarkan ini, tapi sebenarnya ada hal yang penting yang disampaikan oleh John Maxwell. John Maxwell pernah sharing demikian. Dia dengan kakaknya berbeda di dalam soal keuangan katanya. Kalau dia itu dari sejak muda itu gak terlalu penting mau cari uang. Tapi kalau kakaknya itu penting. Jadi sejak dari remaja kakaknya sudah berpikir bagaimana menghasilkan uang. Sedangkan dia itu berpikir bagaimana studi yang baik. Nah, karena dia akhirnya terpanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta di gereja. Oleh sebab itu tetap saja ya keuangan bagi dia itu bukan yang menjadi sesuatu yang dikejar oleh dia. Tetapi bagi kakaknya. Nah, kakaknya itu katanya ketika usia 16 tahun sudah dengan uang sendiri membeli mobil Ford yang meskipun tidak baru tapi usianya 4 tahun. Jadi cukup keren katanya. Kalau dia sampai ketika dia lulus kuliah dan masuk pelayanan membeli mobil, dan itu pun harus dibantu oleh saudaranya. Dan Ford yang dia punya adalah Ford tua, bukan yang baru. Nah, kemudian dia berpikir bagaimana ini seharusnya. Sebab bagaimana juga dia harus betul-betul bertanggung jawab terhadap keuangannya, saudara. Maka kemudian nampaknya ini seperti rumusan Pareto gitu ya. 20-80 begitu ya. Dia maka mengatakan 10% tambah 10% tambah 80%. Apa maksudnya, saudara? 10% persembahan buat Tuhan, 10% buat investasi, 80% untuk keperluan sehari-hari. Nah, lalu apa persoalannya? Yang dia sampaikan adalah sering sekali kita terbalik. Kita mulai daripada keperluan rutin kita sehari-hari, lalu sisanya itu baru persembahan 10% yang itu persembahan dan investasi. Nah, sering sekali orang itu terbalik mengurutnya. Sehingga kalau namanya keperluan rutin itu bisa membengkak, bisa apa, dan tanpa akhirnya tidak pernah punya uang untuk investasi atau tabung dan sebagainya, saudara. Padahal sebenarnya enggak begitu, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa harusnya dimulai dari persembahan untuk Tuhan 10%. Lalu kemudian investasi. Jadi dipisahkan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir ini juga benar karena ini juga yang diajarkan di dalam perjanjian lama sampai sekarang ini. Yaitu apa? Soal prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang Israel bagaimana diajarkan memberikan persembahan. Untuk korban bakaran
penebusan dosa dan sebagainya, mereka mempersembahkan kambing dan domba atau lembu itu yang jantan, yang sulung, yang tidak bercacat celah. Jadi mereka harus yang itu, tidak boleh yang lain. Dengan kata lain itu yang pertama loh, yang jantan dan yang paling baik. Dan inilah yang menjadi semangat mereka ketika mereka menikmati hasil dari ternak mereka, harta mereka. Sama juga dari hasil tanah, saudara-saudara, yang sulung itu yang dibawa ke rumah Allah untuk apa? Dipersembahkan. Jadi mereka selalu diajar yang terbaik yang diberikan, yang pertama yang diberikan. Nah saudara-saudara, ini kasih Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa yang untuk Tuhan itu adalah sesuatu yang memang dikhususkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu disebut kudus. Karena kita khususkan ini buat Tuhan. Ini bukan barang sisa, tapi ini adalah yang pertama dipisahkan. Itu kekudusan, saudara. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia menempatkan pertama itu persembahan buat Tuhan. Baru kemudian investasi. Investasi itu bisa macam-macam, untuk diri sendiri, untuk tabungan dan sebagainya, untuk usaha dan sebagainya. Yang menghasilkan. Saudara-saudara, nah 20% pertama inilah yang dipisahkan oleh dia, yang memang betul-betul dimanfaatkan seperti itu. Nah sisanya itu 80% adalah baru keperluan latin. Jadi misalnya kalau gaji kita 10 juta, 1 juta pertama ini dipisahkan keluar untuk Tuhan. Lalu kemudian 10 juta adalah untuk tabungan kita atau untuk investasi kita. Lalu 8 juta berikutnya, ini adalah untuk keperluan kita. Dan kita besar kecilnya sangat relatif kan saudara-saudara. Karena sebenarnya ini bukan hanya soal itu, jadi ini ada cara gampang bagi kita supaya kita bisa terus maju. Kalau orang yang sangat kaya tentu dia nggak memerlukan yang seperti ini mungkin. Tapi jangan-jangan mereka justru juga menerapkan yang seperti ini. Pertama, mempersembahkan buat Tuhan dan kegiatan sosial. Yang kedua, untuk apa? Untuk tabungan, untuk diri, untuk pengembangan diri. Yang ketiga baru bagaimana memanfaatkannya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, saya percaya sekali ini formula yang walaupun sederhana, ini sangat menolong kita untuk memberikan urutan, saudara. Urutan apa yang sebenarnya Tuhan ingin melalui hal yang kecil seperti ini soal keuangan. Kita mulai pertama berpikir mendoakan. Tuhan, inilah yang aku bawa untuk Engkau persembahkan. Saudara nanti kemudian mau dari 10% itu mau bagi setiap minggu, persembahan minggu, silakan saudara mengaturnya. Tapi yang penting adalah apakah yang pertama kita ingat Tuhan atau tidak. Sebab di sanalah letak prioritasnya. Ini adalah soal kita mengurutkannya, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk itu apa yang diperlukan? Disiplin. Sering sekali kita bukan karena tidak tahu. Kita tahu. Kita tahu memang seharusnya urutannya seperti ini. Kita ingin melakukannya. Tapi kemudian banyak godaan membuat kita tidak lagi berdisiplin, melainkan berkompromi, saudara. Kita gampang kemudian mengkompromikan atau apa bagian yang seharusnya ya di tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka untuk bisa menggolkan ini semua, kita betul-betul harus belajar disiplin, mendisiplinkan diri di dalam melakukan ini. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita mau melangkah untuk menjalankan hidup memprioritaskan kerajaan surga, tentang uang itu, saudara, kita akan bisa melakukannya karena kita sudah punya perspektif yang benar. Kita lihat uang itu bukan segala-galanya, Tuhanlah segala-galanya. Uang itu bukan tuan kita. Oleh sebab itu uang itu adalah alat di tangan kita. Maka saya bisa mengurutnya, saya bisa mengaturnya, memakainya sesuai dengan apa yang saya pikir yang terbaik, saya pertimbangkan. Dan dia tidak pernah bisa menjadi tuanku. Jangan mencintai uang. Jangan
melihat uang itu terlalu besar sehingga kita mengabdikan diri pada uang. Tetapi marilah kita mengabdikan diri pada Tuhan dan jadikan uang itu adalah sebuah berkat dari Tuhan untuk dibagikan pada orang lain. Untuk bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Untuk dipakai untuk bisa mengembangkan kehidupan kita, menata kehidupan kita dengan baik. Sehingga dari masa ke masa, keuangan itu bisa kita pakai dan kelola dan kita boleh bertambah maju. Tidak semua orang yang materialisme itu kaya, saudara. Dan tidak semua orang yang tidak materialisme itu miskin. Bahkan mungkin mereka sangat kaya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tempatkan uang itu pada tempatnya. Dan kita melihat Allah itu pada tempatnya, itu dia ada segala-galanya. Maka saya percaya kita akan menikmati segala sesuatu itu ditambahkan kepadamu. Dan ketika ditambahkan kita bersyukur pada Tuhan, kita bilang aku bisa berbagi bagi yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami belajar firman Tuhan supaya kami tidak mencintai uang, tapi bisa menjadikan uang sebagai sesuatu yang alat di dalam tangan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk bisa dipakai menjadi berkat bagi sesama, untuk bisa dipakai untuk membangun diri kami, untuk bisa berkarya lebih baik lagi untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menolong kami. Maka berilah kami perspektif yang benar tentang keuangan. Tolonglah kami supaya kami mampu meletakkan urutan-urutan yang seharusnya, di mana kami melihat urusan-Mu itu ditempatkan yang paling penting ya Tuhan. Dan biarlah kami juga dengan disiplin dapat menjalankannya. Karena kami percaya ketika kami lakukannya, kami akan melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami sungguh akan bersyukur karena Engkau menyertai kami, memberkati kami, menopang dan memelihara kami. Tolong kami ya Tuhan, bahwa hati kami adalah segala-galanya bagi Engkau, bukan segala-galanya bagi uang ya Tuhan. Tolong ubah kami pada hari ini. Terpujilah Engkau, dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kalau Engkau izinkan, Engkau angkatlah virus ini, Engkau menolong umat manusia untuk dapat menaklukkan virus ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam berjuang. Bahkan kami sangat khawatir sekali apabila ini terus berlanjut dan ekonomi terus terpuruk ya Tuhan, kami bisa masuk dalam masa resesi. Tuhan, kami serahkan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, lindungi bangsa kami ini, jauhkan kami dari pencobaan seperti ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan mohon Tuhan yang menopang dan menolong. Kami mau berdoa menyerahkan semua aktivitas dan sekolah yang sudah dijalankan. Tuhan, bila anak-anak sekolah Engkau berkati dalam hidupnya, walaupun pada saat ini mungkin mereka masih belum bisa menjalankan tatap muka, tetapi kami mau menyerahkan supaya anak-anak belajar, boleh betul-betul bertanggung jawab dan tetap bisa terbangun. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan dari para guru, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong menjaga mereka, sehingga di tengah-tengah yang seperti ini, mungkin pengeluaran mereka lebih besar untuk internet dan sebagainya. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Setiap persoalan dari jemaat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun hidup mereka. Jika mereka mengalami kesulitan di dalam ekonomi, biarlah Tuhan mereka boleh belajar untuk mengutamakan Engkau dan cukupkanlah kebutuhan mereka. Pakai anak-anak Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan lain, saling menopang satu dengan lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa besok ada kebaktian doa melalui Zoom meeting. Kami mengundang saudara-saudara untuk bisa mengikutinya. Linknya saudara bisa minta kepada fasilitator saudara atau kepada gereja, atau bagi saudara-saudara yang sulit untuk mendapat link Zoom ya, saudara bisa nanti mengikuti melalui channel YouTube, channel GKI Pekanbaru.
Baik saudara-saudara, Tuhan memberkati.